nama saya Bu Sugianto, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Nosdawati, guru IPA dari SMP Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak. Baiklah Ibu, untuk kegiatan observasi ini kira-kira nanti Ibu sudah menyiapkan besok itu? Insyaallah sudah saya siapkan sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Perlu saya sampaikan Ibu, dalam kegiatan coaching supervisi akademis nanti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pra observasi, kemudian yang keduanya yaitu kegiatan observasi, dan yang ketiganya kegiatan pasca observasi. Jadi sebelum nanti kita observasi kelas, maka dilaksanakan dulu yaitu kegiatan pra observasi yang sekarang ini kita laksanakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu paparkan terkait dengan kegiatan observasi nanti. Kira-kira nanti dalam pelaksanaan observasi itu Ibu mau mengambil waktu kapan? Untuk observasi itu rencananya Rabu Pak, tanggal 7 Februari 2024. Nanti mengambil S7F jam ke-1 sampai 3, tempatnya di lab IPA. Ya. Nah, dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu ini akan menyampaikan materi apa dan tujuannya kira-kira apa? Nanti materi yang diambilnya tentang klasifikasi makhluk hidup dengan sub materinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan yang akan dicapai yaitu ada 4 di sini saya sampaikan. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan data hidup dan di lingkungan sekolah Pak. Kedua, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan data dan menyampaikan dengan mengidentifikasi hasil observasi. Ya. Yang saya catat di sini berarti nanti materinya itu klasifikasi makhluk hidup, fokus pada ciri makhluk hidup, dan tujuannya ada 4. Kemudian dalam observasi nanti area pengembangan yang ini Ibu capai. Area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengeksplor kemampuan yang dimiliki dengan melakukan pengamatan, dan nanti hasil pengamatan tersebut disajikan dalam diskusi sehingga sistem pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru. Jadi Ibu sudah mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini. Nah, tentu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tepat tadi disampaikan, dan juga ada pengembangan, ada 2 hal yang ingin dikembangkan. Tentu Ibu mempunyai strategi yang jitu. Barangkali bisa Ibu sampaikan strategi apa yang akan dilaksanakan dalam observasi. Strategi yang saya siapkan itu yang pertama mendesain pembelajaran kreatif dengan mengintegrasikan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi serta menggunakan metode pembelajarannya discovery learning. Lalu yang kedua, saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Dan terakhir yang ketiga itu memfasilitasi penyampaian hasil pengamatan dalam diskusi. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan ini ada 3 hal ya. Pertama, pembelajaran yang terintegrasi dengan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya, dan yang terakhir
memfasilitasi menyampaikan hasil pengamatan melalui kegiatan diskusi. Ini ada diskusi ini. Nah, pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu mengintegrasikan KSE dan melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini barangkali Ibu dapat menjabarkan kira-kira untuk KSE dan pembelajaran diferensiasi ini yaitu yang seperti apa? Dalam pembelajaran nanti saya mencoba mengintegrasikan KSE itu di mana pembelajarannya saya awali dengan berdoa. Kemudian saat belajar kelompok, siswa dilatih untuk saling bekerja sama, menghargai dan bertanggung jawab. Adapun untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang saya pahami kan diferensiasi itu ada konten ya Pak ya, ada proses dan ada yang produk. Untuk kegiatan pembelajaran nanti, saya tekankan yang pembelajaran berdiferensiasinya itu produknya Pak. Jadi nanti siswa membuat rangkuman dari ciri makhluk hidup. Nanti siswanya itu diberikan kebebasan dalam membuatnya Pak. Bisa menggunakan peta konsep, gitu ya, tulisan, gambar, PPT atau video yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan dan seleranya siswa. Ibu sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam rangka untuk kebutuhan peserta didik. Dan Ibu juga sudah menyampaikan nanti pembelajaran diferensiasi ini fokus untuk yang produk ya. Produk. Jadi harapannya nanti siswa dapat membuat hasil dari pembelajaran ini yang dituangkan dalam tadi misalnya bisa PPT, kemudian video ataupun tulisan atau peta konsep dan seterusnya. Kira-kira Ibu ada yang perlu disampaikan lagi sebelum saya akhiri ini? Cukup ya. Baiklah Ibu, semoga nanti dalam pelaksanaan kegiatan observasi di kelas dapat berjalan dengan lancar. Apa yang sudah Ibu persiapkan dari mulai modul ajar, kemudian alat dan bahan itu dapat terlaksana dengan baik kegiatan pembelajaran ini. Mungkin untuk percakapan pro observasi saya cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti kita ketemu lagi saat observasi di kelas yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya dipimpin oleh Elin. Gimana kabarnya? Sehat semua? Hujan-hujan juga masih tetap berangkat ya? Baik, ucap dulu. Yang nggak masuk siapa aja nih? Siapa? Imam sakit. Terus siapa lagi? Rindu. Sebelum dimulai ya, supaya semangat hari ini untuk siap belajar. Siap. Ini kan klasifikasi banyak ya. Nanti kita ada berbagai pertemuan. Untuk yang kali ini kita ke ciri-ciri makhluk. Boleh dibuka dulu. Misalnya ada gambar ikan, gitu ya, dengan ikan yang sesungguhnya, ya.
bedanya apa nih kalau misalnya pada saat disentuh? Kalau kita menyentuh gambar ikan, apa yang terjadi? Diam aja. Tapi kalau ikan yang sesungguhnya disentuh, ya, kabur. Gerak gitu ya. Tujuan kita kali ini ya, hari ini, yaitu pertama apa? Peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, jadi nanti kamu juga dapat mengidentifikasi ciri-cirinya makhluk hidup. Terus dapat mengidentifikasi juga apa? Karakteristik dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempatnya, nah setelah nanti kamu melakukan pengamatan, ya, nanti kan menuliskan data gitu ya. Nah, kamu diharapkan juga dapat menyimpulkan dan mengidentifikasi hasil pengamatan. Gitu ya. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke. Nanti ibu akan bagi kelompok ya. Jadi ke dalam 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ya, ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, mana ini kelompok 1 ya. Nanti biasa meja di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Oke ya. Nah. Jadi di sini di LKPD ya ada tujuannya juga sama. Nanti langkah-langkahnya ini ada 2 aktivitas ya. Jadi yang pertama kamu mengamati benda hidup dan tak hidup ya yang ada di sekeliling sekolah kita aja, jangan jauh-jauh ya. Di situ diamati dan di sini disediakan tabel ya. Tadi sudah ada tabel, kamu isi dengan checklist atau tidak. Lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian sebaliknya juga ada aktivitas. Oke, siap? Nanti didampingi juga sama ibu. Dan ya, oke, silakan ya, siap-siap ya. Coba ada temuan apa lagi pengamatannya? Ini tulis bukan palem aja. Itu kan ada ikannya tadi. Dan napasnya ada sepeda, terus tuh belum dicatat ya, tuh ya. Oke, so ya siap di kelompoknya masing-masing ya. Oke, tadi kamu sudah menemukan, sudah melakukan, sudah diamati apa saja yang masuk ke dalam benda hidup dan tak hidup ya, sudah dicatat ya. Oke, nanti silakan diskusikan lagi gitu ya. Itu sesuai cirinya, itu sesuai yang mana ya. Oke ya. Dan pertanyaannya dijawab. Semuanya aktif, saling membantu berdiskusi. Dan nanti hasil diskusinya ini nanti akan dipresentasikan di depan gitu ya. Jadi masing-masing kelompok membacakan hasil pengamatannya gitu ya. Siap ya? Oke, silakan. Satu sudah? Boleh dicoba ya. Hasil untuk kelompok 1 ya. Jadi tadi hasil diskusi kamu, ibu bisa ambil kesimpulan bahwa ya kamu sudah mengamati benda hidup dan tak hidup ya, yang mana ada perbedaan dari ciri-cirinya ya. Nah, didapat apa aja sih? Kita bisa lihat cirinya makhluk hidup itu ada apa aja. Jadi yang sudah didapat tadi ya, memerlukan makanan, terus
realita, apalagi ekspresi, adaptasi, tumbuh dan berkembang biak. Ya, oke ya. Tadi sudah disampaikan 8 ciri makhluk hidup. Oke. Nah, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengamatan kamu, penyampaian ibu gitu ya, apakah tadi masuk atau tidak, kita coba lakukan post test. Jadi tolong duduknya kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita minggu depan kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu babnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi untuk rangkuman pembelajaran hari ini ya, nanti kalian membuat tugas ya, bisa dalam bentuk video, boleh Canva gitu kan ya, atau boleh tulisan gitu kan ya, atau boleh gambar gitu ya. Itu yang tadi tentang pembahasannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, siap ya? Siap. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Sebelum pulang kita cukup pulang dulu. Masih kan ya? Cukup pulang. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Sugianto, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan kita bersama pada beberapa hari yang lalu. Nah, dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini, percakapan dengan Ibu Mas Sudawati. Assalamualaikum Ibu. Dan dalam kesempatan ini nanti saya juga didampingi oleh pengajar praktek. Beliau adalah Ibu Rahma Robini. Assalamualaikum Ibu. Baiklah Ibu Retno, kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Kebetulan kelas yang patut juga di luar IPA ini, yaitu pada kelas 7F. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu refleksikan dari kegiatan pembelajaran di kelas 7F itu? Alhamdulillah Pak, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah di dalam modul yang saya buat Pak. Dari mulai mengucapkan salam, berdoa, melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu siswa melaksanakan kegiatan pengamatan Pak di lingkungan sekolah ini dengan kelompok gitu ya, lalu menggunakan LKPD. Terus hasil diskusi dan pengamatannya itu kemudian dipresentasikan di depannya Pak ya. Lalu setelah itu dibuat kesimpulan dan kita ada post test, dan pada akhir sesi disampaikan tugas berdiferensiasi produk Pak. Bagus Bu ya, kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan observasi. Itu tadi belum menyampaikan runut sebagai hasil refleksi Ibu. Jadi mulai dari pembukaan, Ibu sudah menyampaikan mengucapkan salam pada murid, kemudian juga ada berdoa, kemudian juga kalau tidak salah kemarin tuh ada tepuk konsentrasi kan, itu dalam rangka biar siswa itu semangat kan gitu, konsentrasi. Kemudian alur-alurnya juga tadi Bu Dewi menyampaikan sesuai alur yang ada dalam modul pembelajaran, sampai endingnya itu ada kegiatan
diferensiasi produk kan gitu. Yang selanjutnya tentu dalam kegiatan observasi itu ada tujuan pembelajarannya, ada pengembangannya, kemudian strategi. Boleh Ibu disampaikan kembali Bu? Yang di awal sudah ya Pak ya, Iya, dibacakan lagi. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk satu, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan binatang hidup yang ada di lingkungan sekolah Pak. Kedua, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan dan menyampaikan dengan mengidentifikasi hasil observasi. Itu tujuannya. Untuk area pengembangannya Pak, di sini saya satu, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu yang kedua, peserta didik melakukan pengamatan untuk mengeksplor kemampuannya dan hasil pengamatan tersebut disajikan dalam diskusi sehingga sistem pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Oke. Untuk strategi pembelajarannya ya Pak ya, satu yaitu saya mendesain pembelajaran kreatif dengan mengintegrasikan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode pembelajarannya discovery learning. Lalu yang kedua, menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir memfasilitasi penyampaian hasil pengamatan melalui diskusi dan presentasi. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan sampai strategi, ini setelah dilaksanakan dalam kegiatan observasi itu, bagaimana ketercapaiannya ini? Ketercapaiannya, menurut saya di area pengembangan yang kedua Pak. Saat siswa melakukan pengamatan untuk mengeksplor ciri makhluk hidup Pak ya, di area pengamatan lingkungan sekolah itu masih ada yang belum serius gitu dalam mengikuti kegiatan kelompoknya pada saat pengamatan itu Pak. Jadi ada siswa yang belum serius gitu Pak. Kemudian menurut Ibu, di sana kan Ibu menyampaikan masih ada siswa yang ibaratnya dalam kegiatan pengamatan untuk mengeksplor ciri-ciri makhluk hidup yang di luar kelas Bu ya. Itu masih ada siswa yang belum serius kan gitu. Menurut Ibu tuh kira-kira kenapa tuh Bu? Itu mungkin ini Pak ya, perlu variasi dalam pembelajaran Pak. Jadi penggunaan sumber belajarnya itu Pak ya, itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin tuh hanya pengamatan sama gitu. Berarti Ibu Retno menyampaikan kemungkinan adanya siswa saat pengamatan meskipun sudah berkelompok melakukan pengamatan meskipun di luar atau memastikan, tapi masih ada siswa yang kurang serius gitu, tapi hanya 1-2. Ini pandangan Ibu karena pembelajarannya ini belum diferensiasi gitu. Yang sudah disampaikan Ibu tadi baru pada tahapan diferensiasi produk. Nah, maka di sini untuk rencana tindak lanjutnya nih Bu, dalam rangka nanti memperbaiki pembelajaran ini, tindak lanjut Ibu bagaimana nih Bu? Jadi untuk tindak lanjutnya ini saya akan mengembangkan Pak pembelajaran diferensiasi yang dulunya yaitu konten dan proses gitu ya. Dengan harapan mungkin siswa lebih serius dalam nanti proses kegiatan pembelajarannya Pak. Nah, terkait pengembangan diri Ibu, ini kira-kira aktivitas pengembangan diri Ibu tuh apa Bu? Agar nanti pembelajaran ini bisa lebih baik kan gitu. Pengembangannya itu pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan saya dapat menyusun rencana dan melaksanakan, yaitu dilaksanakan yang diferensiasi konten dan prosesnya itu Pak. Nah,
tadi kan di awal Ibu melaksanakan pembelajaran ini fokusnya diferensiasinya baru pada produk. Iya. Berarti dan pengembangan yang ingin dilakukan oleh Ibu ini area aktivitas pengembangan itu pembelajaran berdiferensiasi agar nanti tujuan yang ingin dicapainya ini bisa menyusun tadi yang modul ataupun Iya, RPP lah kalau dulu kan untuk mengembangkan diferensiasi tidak hanya pada produk tapi juga bisa pada konten dan diferensiasi pada proses. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya nih Bu. Ukuran keberhasilan itu nanti saya membuat modulnya itu Pak. Jadi membuat modul dengan diferensiasi konten dan proses. Ya kalau memang sesuai dengan tahapannya gitu Pak. Iya, Dilihat di dalam modulnya itu Pak nanti yang saya buat gitu. Iya. Target ataupun ukuran keberhasilannya itu nanti kalau misalkan Ibu itu dapat membuat modul yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi baik proses, konten maupun produknya. Nah, tentu dalam menjalankan ini semua perlu dukungan kan gitu. Kira-kira menurut Ibu agar nanti bisa pengembangan Ibu ini bisa berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, kira-kira dukungannya apa yang diperlukan Ibu? Dukungannya ya itu Pak. Pendukung yang diperlukan. Berarti teman-teman sebelum melakukan IPA di Pak ya, khususnya yang ada di sekolah. Iya. Jadi perlu dukungan dari Untuk waktu kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Sebulan cukup atau 2 bulan atau 1 semester ini? ya insya Allah sebulan siap Pak. Ya, sebulan Bu ya. Ini berarti saya terus Bu ya untuk pendukungnya ini teman-teman guru IPA atau di sini MGMP IPA Bu ya. Kemudian waktunya 1 bulan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan baik. Yang terakhir nih Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir, apa yang Ibu rasakan saat proses coaching ini dari mulai awal sampai terakhir ini? Bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan coaching ini? Pertama saya merasa senang Pak. Ya. Jadi, karena dalam kegiatan coaching antara supervisor dengan guru itu adalah sebuah mitra ya Pak ya. Jadi rasa khawatir saya nanti pada saat observasi itu teratasi. Jadi kan sebelumnya sudah ada observasi gitu kan Pak ya. Iya. Sehingga pada saat saya pelaksanaan observasi itu saya merasa percaya diri gitu Pak. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk kegiatan pasca observasi ini saya jadi dapat mengevaluasi tadi ya Pak ya dari pembelajaran saya yang sudah saya lakukan sehingga nanti dapat meningkatkan kompetensi saya melalui aktivitas pengembangan diri. Iya, ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan observasi kemudian dikembangkan kembali melalui aktivitas pengembangan diri, yaitu harapannya bisa menghasilkan modul ataupun rencana pembelajaran yang lebih mengedepankan pembelajaran diferensiasi baik itu pada proses, konten maupun produk. Ini dalam rangka untuk meminimalisir siswa yang tadi tidak serius dalam kegiatan pembelajaran. Ini sebagai bentuk pembelajaran yang mengarah atau keberpihakan pada murid. Harapannya nanti murid-murid kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya Ibu ya. Sama-sama Pak. Untuk Ibu PP barangkali ada tanggapan ataupun saran ataupun sesuatu yang perlu disampaikan dalam kegiatan coaching ini. Mangga Ibu. Ya, luar biasa. Ya. Pak Agus dengan Ibu Retno sebagai rekan sejawat yang melakukan observasi ya, Bapak Ibu ya. Pak Agus sebagai observer, sebagai coach sudah sangat luar biasa ketika melakukan coaching kepada Ibu Retno.
mulai dari tahapan observasi yang sudah dilakukan dan sudah dilaporkan. Pak Agus sudah mengkonfirmasi tujuan pembelajaran, kemudian juga sudah menanyakan area pengembangan ya yang ingin diamati dari Bu Retno apa saja seperti itu, sampai kepada strategi yang Bu Retno siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan area yang ingin diamati tadi, begitu ya. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan observasi, Pak Agus juga sudah luar biasa, sudah membuat catatan-catatan apa yang didengar dan apa yang dilihat seperti itu, yang catatannya juga sudah lengkap. Dan pada kegiatan pasca yang baru saja dilakukan, mengalir sekali ya, tirtanya itu sudah muncul gitu ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab dari Bu Retno-nya semuanya tergali seperti itu. Dari tahapan percakapan tadi ketika pasca, Pak Agus juga sudah menanyakan refleksi dari Bu Retno-nya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah baik, apa yang belum baiknya seperti itu ya, semuanya sudah tergali. Kemudian juga dari Bu Retno sudah tergali kekurangan-kekurangannya sampai pada ini sudah baik nih menurut Bu Retno ya. Catatan juga sudah disampaikan dari Pak Agus ke Bu Retno seperti itu ya. Kembalinya juga sudah sangat membangun. Secara keseluruhan teknik coaching Pak Agus sudah luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, Bu Retno juga luar biasa. Terima kasih sudah sama-sama diobservasi ya. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih Ibu PP Rahma Wayuni SPD atas apa yang disampaikannya tadi. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching ini lebih baik lagi untuk kedepannya dalam pembelajaran sehari-hari di kelas kita. Terima kasih. Itulah kegiatan percakapan pasca supervisi yang dilakukan oleh saya Agus Sugianto, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Balongan, Kabupaten Indramayu, bersama guru atau yang disupervisi yaitu Ibu Retno Setiawati dan PP Ibu Rahma Wayuni SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.